Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ananta Pramaisyela, Dwika Aulia Pitra Panjaitan, Elvira Zahratunisa, Ermayanti Tanjung, Khairul Bariyah Rambe, Laila Qadariyah, Lilis Liza Umami, Nadila Alvina, Putri Azkia, Ririn Indriani, Wafiatul Khairiyah, dan Zulfa Zakia. Kami akan mempresentasikan laporan mini riset kami mengenai analisis pengetahuan pendidikan kewarganegaraan di Desa Payabakung. Yang akan kami bahas di sini, yang pertama, bagaimana pengetahuan guru tentang pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, bagaimana pengetahuan guru tentang civic knowledge, civic skill, dan civic disposition. Dan yang ketiga, bagaimana pengetahuan siswa tentang pendidikan kewarganegaraan. Nah, dalam penelitian kami ini, kami telah melakukan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi ke sebuah desa yang bernama Payabakung. Kami di sini mewawancarai beberapa guru dan siswa di sekolah dasar yang berada di desa Payabakung tentang civic knowledge, civic skill, dan civic disposition mengenai pendidikan kewarganegaraan. Pendahuluan. Dikarenakan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang fokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara yang baik, cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Disinilah peran pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai media penyalur untuk mempelajari keanekaragaman bangsa ini. Namun, pada saat ini sangat disayangkan, dikala moral pemuda yang semakin merosot, peran pendidikan kewarganegaraan juga diabaikan oleh pemuda-pemuda saat ini, karena mereka beranggapan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan atau mata pelajaran yang membosankan dan tidak penting dibandingkan dengan mata pelajaran lain. Dengan demikian, penting kiranya penerapan pendidikan kewarganegaraan pada guru dan siswa agar menjadi orang yang taat terhadap peraturan negara. Tujuan dari penelitian kami ini adalah untuk melengkapi tugas kelompok pendidikan kewarganegaraan dan tentunya agar kita semua paham dan mengetahui bagaimana pemahaman dan pengetahuan guru dan siswa mengenai pendidikan kewarganegaraan ini. Narasumber dalam penelitian kami kali ini yakni guru dari Yayasan Fastabikul Khairat, Ibu Nurhayati SPDI. Yang kedua, guru dari SDN 106794, Ibu Ari Arfiana Nanda. Dan yang ketiga, guru dari SDN 104198, Ibu Siti Aisyah SPD MPD. Dan Ibu Surgiem SAG. Siswa yang menjadi narasumber kami yakni Neisya Nazira Nayo dan Nadila Adelia. Ibu Siti Aisyah SPD MPD, guru SDN 104198 mengatakan bahwa pengajaran pada anak SD tentang pendidikan kewarganegaraan mengenai moral dan etika, civic skill lebih ke arah keterampilan anak didik dalam kehidupan sehari-hari, lebih tepatnya ke arah keragaman dan keberagaman suku dan agama yang berbeda. Ada banyak tanggap rasa dan toleransi dan hal itu mencakup di dalam kelas. Dengan PKN, siswa akan mampu memiliki sikap yang baik dengan tidak membeda-bedakan ras, budaya, dan agama. Semuanya dikaitkan dengan agama yang mana tidak mendidik dengan otoriter, tidak memaksa siswa harus menghafal, tetapi dengan sikap moral yang bagus. Metode role-playing sehingga anak akan mengingat dan ilmunya tertanam hingga yang akan datang. Tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan pendidikan Indonesia, khususnya guru harus menciptakan anak-anak ideologis mampu menggapai cita-cita. Ibu Surgiem SAG, guru SDN 104198, beliau mengatakan bahwa pembelajaran PKN itu berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari, yang mana kita dapat mengarahkan anak dalam kehidupan baik dimulai dari etikanya di sekolah, masyarakat, dan keluarga. Mengembangkan keterampilan anak-anak melalui praktek dan karakter siswa dari setiap harinya bisa dilatih dengan salam, sapa, berdoa sebelum belajar. PKN untuk mengarahkan merubah etika anak didik untuk yang lebih baik, yang mana PKN ini termasuk ke dalam moral. Hambatan yang ada mungkin dalam kegiatan berdoa, kadang-kadang anak-anak tidak serius saat berdoa. Mendidiknya dengan diajak terlebih dahulu berkomunikasi,
pemberian contoh langsung, dan sebagai guru mencontohkan terlebih dahulu. Tujuannya untuk merubah akhlak dan meningkatkan ketakwaan siswa. Media yang digunakan biasanya Infocus, dan kurikulum yang digunakan adalah K13 untuk kelas 5 sampai kelas 6, dan untuk kelas 1 sampai 4 Merdeka Belajar. Ibu Nurhayati SPDI, Guru Yayasan Fastabiqul Khairat, dia menjelaskan bahwasanya civic knowledge merupakan suatu komponen utama, yaitu komponen yang harus dimiliki oleh peserta didik mengenai pengetahuan tentang kewarganegaraan agar menjadi warga negara yang baik. Kemudian civic skill itu merupakan keterampilan siswa yang harus dimiliki peserta didik. Ibu Ari Arfiananda, Guru SDN 106794. Beliau mengatakan bahwa ia melatih civic knowledge seorang anak itu dengan membaca dan menonton berita. Kemudian, untuk meningkatkan civic skill siswa, beliau memberi latihan kepada anak. Sedangkan untuk meningkatkan civic disposition, beliau melihat karakter siswa. Jikalau siswanya agak bandel, maka beliau memberikan sebuah reward atau perjanjian kepada siswa tersebut. Dan jikalau siswanya pendiam, beliau memberikan suatu hal yang dapat membuat siswa tersebut aktif. Dan hambatan yang dialami oleh Ibu Ari Arfiananda adalah kurangnya moral anak pada sekarang ini akibat dari pengaruh handphone. Siswa kelas 5 SD. Ia menjelaskan bahwasanya pembelajaran PKN yang cukup menyenangkan karena dia menyukai cara pengajaran guru dan menyukai pelajarannya juga. Dalam pembelajaran PKN ini, gurunya langsung mengarah ke inti pelajaran. Tugasnya adalah merangkum. Dan pelajaran PKN yang ia inginkan harus ada media pembelajaran, dan pada pembukaan pelajarannya menggunakan sebuah yel-yel agar peserta didik semangat. Resya Nazirah Noya, siswa kelas 6 SD. Siswa ini menyatakan bahwasanya pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di kelasnya menyenangkan dikarenakan dia menyukai pelajarannya. Dan dia berkeinginan bahwasanya pendidikan kewarganegaraan ini agar tidak terlalu fokus kepada materi, harus diadakan kuis ataupun game sehingga untuk membangkitkan semangat anak-anak siswa lainnya. Setelah kami melakukan penelitian, dapat disimpulkan bahwa guru mengajarkan murid dengan banyak metode, diantaranya metode role play, yang mana metode berbentuk permainan gerak yang di dalamnya terdapat sistem, tujuan, dan juga melibatkan unsur keceriaan, sehingga anak akan mengingat dan ilmunya akan tertanam hingga yang akan datang. Hambatan yang sering dirasakan oleh para guru PKN saat belajar yaitu dengan tidak tertibnya peserta didik di dalam kelas. Masih banyak anak didik yang bermain saat dalam pelajaran dimulai. Namun, guru tidak akan memaksa anak didik harus bisa dalam menghafal mengenai pembelajaran seperti norma, undang-undang dasar, dan lainnya. Pada dasarnya, tujuan PKN ini yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan pendidikan Indonesia, khususnya guru harus menciptakan anak-anak ideologis, mampu menggapai cita-citanya. Serta PKN ini juga bertujuan untuk merubah akhlak, meningkatkan ketakwaan dan keterampilan siswa. Berikut beberapa lampiran dokumentasi dari kelompok kami. Dan berakhirlah video presentasi dari kami. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.